di diskusi dan kita bersama Pak Adril. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah, selanjutnya kita dengarkan tadabbur ayat oleh Bapak Ustadz Sa'an Budi. Pada Bapak Ustadz, kami silakan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asraqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang berhimpun di Al-Azani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita mendapat nikmat yang tidak terhingga banyaknya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul di Al-Azani. Ini walaupun kita jarak berjauhan, kita berkumpul membahas surah ayat Al-Quran, satu ayat demi satu ayat setiap pagi sebagaimana biasa di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 102 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Bapak Rahmat Hasanuddin. Alhamdulillah kita sudah mendapat penjelasannya, dan sekarang kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat itu. Bacakan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Sadaqallahu azim. Dzalikumullahu rabbukum. Yang memiliki sifat demikian itu ialah Allah Tuhan kalian. La ilaha illallahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Dia. Khaliqu kulli syai'in fa'budu, Dia adalah pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dialah memelihara segala sesuatu. Jadi inilah Tuhan kita yang sebenarnya, yang berhak disembah. Kemudian Dia hanya tunggal, tidak ada sekutu baginya. Dia Maha Pemelihara. Firman-Nya, Dzalikumullahu rabbukum, yang memiliki sifat demikian itu adalah Tuhan kalian. Surah Al-An'am ayat 103 Allah berfirman, La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata, sedangkan Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui.
Kemudian dijelaskan pula dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. So, kenapa orang ini? Karena inilah orang-orang mukmin, orang-orang beriman mengakui bahwa Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang seperti disifatkan dalam ayat 102 tadi. Di situ dikatakannya tidak Tuhan yang lain berhak disembah, nah, dialah pencipta, kemudian dialah sebagai pemelihara. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil mahjubun. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Ini orang-orang yang tertutup rahmatnya. Kemudian dalam surah Yunus ayat 26 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga, dan ada tambahannya. Kemudian wala yarhaqu wujuhahum qataru wala zillah. Muka mereka tidak ditutupi debu hitam, tidak pula ada keriting. Fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Jadi itulah yang terjadi pada orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 95 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy dzalikumullah fa anna tufakun. Innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir-butir tumbuhan dan biji buah-buahan. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, kemudian mengeluarkan mati dari yang hidup. Itulah sifat rububiyah daripada Allah. Allah menjelaskan kepada kita siapa dia. Kemudian dzalikumullah. Nah, yang sifat milik siapa itu adalah Allah. Fa'anna tufakun, mengapa kalian berpaling? Nah, sudah Allah jelaskan sifatnya dengan sejelas mungkin, tetapi kebanyakan dari mereka berpaling. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 5 Allah berfirman, ulaika ala hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudamir rabbihim, mereka itu tetap mendapat petunjuk di atasnya. Jadi mereka itu berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Kalau mereka di atas petunjuk, ibarat orang mengendarai kendaraan, dia di atas kendaraan yang baik, yang bagus, yang apa, maka dia akan sampai dengan keselamatannya dia menggunakan kendaraan itu. Nah, ulaika humul muflihun, mereka lah orang yang beruntung. Nah, Al-Baqarah ayat 5. Dan surah kembali kepada ayat Al-An'am ayat 1 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ardh anna yakunu lahu waladun wa lam yakul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Itu dikatakan badi'us samawati wal ardh.
Dialah pencipta langit dan bumi. Anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahibah. Bagaimana dia mempunyai seorang anak padahal dia tidak mempunyai istri? Wa khalaqa kulli syai'in, dia menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dia mengetahui segala sesuatu. Ayat ini bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan Allah mempunyai anak, padahal di sini Allah tidak punya istri. Bagaimana mau punya anak? Jadi kalau kita jomblo mau punya anak harus beristri, itu maksudnya. Tidak, ini sifat Allah, dia tidak punya istri dan tidak beranak maupun tidak diperanakan. Dalam surah Al-Imran ayat 173 Allah berfirman, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka cukuplah Allah menjadi penolong kami dan dia Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam surah Al-Nahl ayat 40 Allah berfirman, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an taqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendaki, maka kami hanya mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Ya, itulah yang kekuasaan Allah. Jadi jangan kita berpikir bahwa Allah tidak berkuasa, Allah tidak ada banyak. Itulah suatu kebodohan. Orang yang menserikatkan Allah itu suatu kebodohan yang nyata. Dalam surah Al-An'am ayat 54 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyami summa stawa 'alal ard yursil laylan nahara yatlubuhu hasisan was-samsa wal qamara wan nujuma musahharati bi amri la ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Firman-Nya, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyami tsumma stawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas aras. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Dia bersemayam di atas aras. Atau kalau sudah susah bahasa Arab itu susah kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia pakai aja. Kemudian dia beristiwa di atas aras. Sudah jadi itu sudah kita maklum. Kemudian inna rabbakumu ayat ulangan. Kemudian yusil lailin nahara yatlubuhu hasisan was-samsa wal qamar wan nujuma musahharati bi amri. Itu ayat yang lanjutannya, bahwa Allah berfirman, dia mengatakan dia menutup malam dengan siang, kemudian dia mengikutinya dengan cepat, ya. Jadi menutup malam dengan siang, kemudian dia siang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakan pula matahari, bulan, bintang, masing-masing tunduk atas perintahnya. Itulah kekuasaan Allah, ya, semua dia ngatur. Kemudian la ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Tidaklah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Ini kita berbicara tentang sifat rububiyah daripada Allah. Itulah Allah dari perbuatan-perbuatannya. Dengan perbuatannya kita mengenal siapa Allah. Kemudian dalam surah Ar-Rum ayat 4 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi bid'in sinin Illahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun.
ya, beberapa tahun lagi bagi Allah adalah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan pada hari ini kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Nah, ini Allah, Nabi menjelaskan kekuasaan Allah, bahwa apa dia dijelaskan itu salah satu bagian daripada kita menjadi beriman. Ada kenyataan daripada apa ayat itu memang terbukti apa yang terjadi kemudian. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 73 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfahu fis-sur alimul ghaibi was-syahadah wa huwal hakimul khabir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, dan perkataannya adalah dan perkataannya itu di waktu itu dia mengatakan jadilah, lalu terjadi. Dan di tangannya lah segala kekuasaan setiap waktu sangkakala itu. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dalam surah Al-Hijr ayat 85 Allah menjelaskan kepada kita, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa innas sa'ata la ayat atiyah fasfahis sabhal jamil. Dan dia tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya pada saat hari kiamat itu pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Dalam surah Al-Haqqah Allah berfirman ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wal ladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Maka kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dalam waktu yang ditentukan. Wallazina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 93 Allah berfirman, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala iya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un wa man qala ta'unzilu min sama anzalallah walau tara idzil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikat basitu aydihim akhriju anfusahum al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna Allahi ghairil haqq bima kuntum taqulu 'alallahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, atau orang yang berkata telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan siapa yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Jadi alangkah dahsyatnya sekira kamu lihat
pada waktu orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, para malaikat memukul mereka dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu dibelas dengan siksaan yang menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Inilah bagian orang yang selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi siapakah yang lebih zalim? Pertanyaan itu. Berarti tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mengaku dapat wahyu dari Tuhan, dapat apa, dan ketemu Jibril dan mengaku Nabi dan sebagainya. Itulah paling dusta. Tapi kebanyakan manusia percaya dengan kondisi itu. Allah. Kemudian ayat berikutnya dalam surah 102, Khaliqu kulli syai'in fa'budu. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Surah Ghafir ayat 3, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi sadidil iqabi dzil qaul. La ilaha illahu ilaihil masir. Nah, itu dikatakan Ghafiriz zambi wa qabilit taubi sadidil iqabi dzil qaul. Allah yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya. Kemudian di situ dikatakan, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Itu yang baru. Semuanya akan kembali kepadanya. Itu yang kita harus ingat, bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Itu yang jadi. Tetapi manusia menjadi ingkar, tidak mau minta ampun, tidak mau bertobat, karena yang berhak disembah itu adalah Dia yang mempunyai kurnia. Itulah yang kita perhatikan. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 155, Allah berfirman bagian akhir ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi law syi'ta ahlaqtakum. Rabbi law syi'ta ahlaqtahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna anta khairul ghafirin. Doanya, ya Tuhan kami, kalau Engkau menghendaki tentu kami, Engkau binasakanlah mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang yang kurang berakal? Karena kami di antara kami itu hanyalah cobaan yang dari Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya. Itu salah satu doa yang boleh kita hafalkan. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ghairallahi attakhizu waliyan fatis samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Dikatakan, apakah aku jadikan pelindung selain daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia yang memberi makan tetapi Dia tidak diberi makan. Kemudian sesungguhnya ini umirtu an akuna awalaman aslama. Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah, dan janganlah sekali-sekali kamu termasuk golongan orang musyrik. Dalam surah Yusuf ayat 101 Allah berfirman, Fatiris samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa
wa alhiqni bisolihin. Ya Tuhan kami pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia, di akhirat. Wafatkan aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku kepada orang-orang yang soleh. Itu doa yang perlu juga kita apakan. Kemudian doa yang lain, Qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi was syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun. Katakanlah, wahai Allah pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, engkaulah yang memutuskan antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan. Tentang poteri sama penciptaan tadi, Allah berfirman dalam surah As-Surah ayat 11 bagian awal al-ayat, Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dialah pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kamu jenis bagi kamu berpasang-pasangan. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.